Si Syawi kan ada di mobil. Sekarang dia udah sadar. Jadi anjing nggak boleh masuk ke ruang ibadah, dia nggak ini. Aku sengaja pancing dia, bawa aja ke atas. Nggak boleh. Selamat malam. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk menaikkan doa-doa, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian. Seperti rusa merindukan sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, di saat-saat ini, pada saat kami setelah bekerja seharian, tapi kami bersyukur Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa datang, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan membawa doa-doa kami, segala keluhan kami maupun ucapan syukur kami selama hari-hari yang kami lalui. Engkau yang telah menuntun
kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh berkumpul, kami menaikkan doa-doa kami. Kami beringat ya Tuhan akan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perjalanan, yang masih belum hadir. Mungkin mereka ada sakit atau lemah tubuh ya Tuhan. Biar Tuhan jamah mereka satu persatu Tuhan. Biar ya Tuhan mereka boleh mempunyai kekuatan baru untuk datang untuk beribadah, berdoa di tempat ini. Kami menyerahkan juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang tengah lemah iman. Kiranya Tuhan, anugerah Tuhan turun atas mereka. Mereka pun kiranya boleh Tuhan kuatkan. Mereka boleh bergabung, berkumpul kembali bersama kami untuk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena setia Tuhan yang begitu luar biasa. Kita seringkali mengucap mau mengikuti Tuhan, mau hidup seturut dengan firman Tuhan, tapi seringkali kita gagal. Biarlah melalui saat-saat ini kita diingatkan, melalui firman yang akan disampaikan, kita bisa dikuatkan, bisa hidup benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Saat ini kita memberi kesempatan kepada orang siapa yang mempunyai kesaksian yang indah ataupun yang membangun tentunya. Silakan. Ada? Jangan malu-malu. Memang ya, saat sekeliling kita, kadang-kadang kita ngeri melewati hari-hari. Menanti
pertolongan Tuhan itu sangat sangat khawatir gitu loh. Apakah ini yang harus kita lalui? Kapan Tuhan akan datang menolong? Sementara masalah sudah di depan mata gitu loh. Kita takut. Tapi memang janji Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Itu enggak begitu instan ya, gampang kita bisa terima begitu aja. Tapi justru iman yang menolong kita, pengalaman hidup kita bersama Tuhan, itu yang akan menguatkan kita. Kalau tidak ada yang memberi kesaksian, oke, silakan. Selamat malam, shalom semuanya. Iya, saya bersyukur hari ini mama saya ulang tahun umur 76 tahun. Jadi 2 hari yang kemarin pas 2 tahun papa saya meninggal ya. Jadi ya 2 tahun lah mama saya tidak bersama dengan papa. Dalam situasi 2 tahun ini memang kondisi mama saya itu kurang bagus ya. Jadi setiap hari kondisinya berubah. Kalau ditanya kemarin sama saya gitu, gimana mama kabarnya? Kemarin nih kalau misalnya tanya begitu, saya bilang, aduh kurang bagus gitu ya, drop. Tapi mungkin kalau ditanya hari ini, gimana mama? Hari ini dia seger gitu. Jadi kondisinya lain setiap hari. Bahkan 1 hari itu bisa tiba-tiba tidak bagus gitu ya. Jadi dia bisa melewati 2 tahun tanpa papa itu cukup berat buat dia. Hari ini dia berulang tahun, kayaknya juga kita tadi ucapkan selamat ulang tahun, dia kayaknya agak gimana gitu. Nah semalam dia punya HP juga rusak. Tiba-tiba dia bilang dia lagi telepon sama siapa, terus HP-nya mati. HP-nya mati, si adik saya si Michael fotoin, dia bilang resah si mama katanya, bingung dia mau ngapain. Soalnya dia kan nggak ada yang bisa dia kerjakan ya. Dia hanya ya lihat HP, lihat TV gitu, main game yang nenek-nenek biasa main gitu. Nah itu udah nggak ada alat itu, dia jadi bingung ya. Akhirnya tadi udah jam sore-sore saya telepon dia tanya, mama HP-nya gimana? Udah ini nggak bisa katanya. Barusan jam 6:30 dia WA saya bilang, ini udah nyala katanya, udah bisa. Oh bisa ya. Kita lagi mikir ya, apa dia mesti digantiin ya, mau beli HP lagi gitu. Tapi setelah si Horace kasih tahu, mesti digini-giniin katanya, Horace kasih tahu dia. Ternyata bisa nyala lagi ya, puji Tuhan. Jadi nggak usah beli ya, karena itu saya beli dia punya HP juga bulan April tahun 2021, belum 2 tahun masa beli lagi gitu ya. Jadi saya bersyukur, bantu doa untuk mama saya biar dia diberikan damai sejahtera ya, karena berat buat dia untuk harus cuci darah seminggu 2 kali, itu melelahkan. Belum lagi untuk terapi-terapinya yang lain. Jadi 1 minggu itu paling sedikit dia ke rumah sakit 2 kali, kadang bisa 3 kali, bisa 4 kali dalam 1 minggu. Itu sangat melelahkan ya. Dan itu juga membuat adik saya Michael juga dia punya pekerjaannya juga terbengkalai karena ya harus bolak-balik begitu. Biar Tuhan berkatnya cukup untuk merawat mama saya, untuk semua anak-anaknya bisa mendukung dia. Tuhan memberkati. Terima kasih kesaksiannya yang mengingatkan kita, satu hari kita pun akan menjadi tua, akan sakit, dan perlu dukungan daripada anak-anaknya, cucu-cucunya, teman-teman. Itu sangat dibutuhkan. Satu penghiburan buat orang yang sudah tua, itu ditemani, itu sangat penting. Jadi ingat, kita pun akan jadi tua. Jadi ingat, dibawa dalam doa juga ya.
Eh, saya juga ada sedikit kesaksian. Ini kalau orang usaha pasti grafiknya naik turun ya. Demikian juga saya gitu loh. Kalau orang luar lihat kayaknya enak, usahanya lancar, rame. Tiap datang pasti bengkelnya, aku bengkel ya. Jadi tiap orang datang tuh anak buah nggak ada yang nganggur, bisa kerja. Tapi saya lihat kembali, refleksi ke belakang, ternyata hari ke hari makin kemari itu makin sulit. Omset yang saya terima masa lalu dengan sekarang tuh itu sudah turun banyak sekali. Sekitar hampir 50%. Itu luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau aku untuk gajian tuh kadang-kadang tuh nggak ada uang. Habis uangnya, udah nggak ada. Saya tiap Sabtu gajian. Nggak ada uang. Saya berdoa, istri juga ikut berdoa. Kok kondisi seperti ini, kita berserah sama Tuhan gitu loh. Biar Tuhan yang tolong. Tetap kita tidak hanya doa tapi harus kerja juga. Cari order kerja gitu loh. Ini baru kejadian kemarin, Sabtu kemarin. Memang kita ya katakan aset ada, tapi kan nggak mungkin ya tiap gajian jual aset bayar, kan nggak mungkin ya, bisa rusak kalau begitu. Sangat luar biasa. Dari hari Rabu saya sudah tahu, wah ini udah banyak yang giro yang harus saya bayar, yang harus akan keluar, kemudian biaya terus tiap hari juga keluar gitu loh. Tapi benar-benar luar biasa. Tuhan bisa kirim mobil, itu angkanya luar biasa. Cukup buat saya hari Sabtu, buat bayar gaji, bahkan lebih. Itu mobil semalam tuh dia ditabrak sama orang, saya nggak kenal. Ditabrak sama orang, kemudian dia harus ganti sekian puluh juta, dan itu cukup buat bayar gaji, cukup bayar tagihan orang. Padahal lagi minus, yang nggak ada uang. Tapi beginilah caranya Tuhan. Ya itu yang saya bilang tadi. Khawatir kita melihat keadaan yang kita di depan mata, kenyataan di depan kita tuh gimana ya? Mungkin mengecewakan. Aduh, nggak ada loh. Mau nggak mau gimana? Mesti karyawan nggak mungkin ditunda pembayarannya. Tapi tangan Tuhan selalu menolong pada saatnya. Yaitu kita nggak pernah tahu. Saya pun nggak pernah tahu. Pagi orang itu datang, kemudian yang bertanggung jawab, saya bilang karena ini kan saya nggak kenal situ, yang mengganti. Jadi saya minta kamu selesaikan hari ini gitu loh. Dan dia nggak keberatan, bayar aja gitu. Nawar pun nggak, kan aneh. Orang udah ganti kan pasti kan, waduh biaya besar gitu ya. Karena dia nabrak dari belakang, depan juga kena gitu loh. Jadi besar. Tapi ya disitulah. Jangan takut, aku mau katakan jangan takut memberkati orang. Karena Tuhan gak pernah memiutangi kita, itu betul. Tuhan akan gantikan lebih dari yang kita keluarkan. Meresponi apa kesaksian dari Ibu Lydia dan saya. Mari kita angkat satu pujian ya. Doa mengubah segala sesuatu. Karena dengan doa Tuhan akan menolong kita.
untuk Bapak yang di dunia saja, Dia bisa memberikan yang terbaik kepada anaknya. Bagaimana dengan Tuhan yang di surga melihat kita anak-anaknya? Saat Keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Silakan Pak Ji. Shalom terus kalian. Penghiburan ya Pak Bundiom, kalau ada kesulitan. Pengusaha ada sulit apalagi kita ya Pak Sudiman ya. Penghiburan saya bilang ya. Asal Pak Bundiom jangan pernah mendoakan supaya orang tabrakan aja gitu ya. Nggak perlu ya. Tuhan bisa memberkati dengan caranya. Yes. Baik, saudara, kita gunakan waktu ini untuk menaikkan beberapa doa syafaat. Kemudian seperti biasa saya akan sharingkan sedikit firman Tuhan. Mari Pak Stephen, mari tunjukkan pokok doa kita pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita doakan. Nah, ini dia saudara sekalian, yang serba salah pemerintah kita kalau tidak menaikkan harga BBM, itu APBN bisa jebol ya, karena katanya sudah subsidi sampai 500 triliun. Kalau dinaikkan inflasi dan sebagainya ya, nah ini memang sulit situasi dimanapun seperti ini. Tapi banyak orang tidak mau mengerti. Sekarang demo di mana-mana ya. Nah sekarang kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah, mengatur pemerintahan ini dengan baik, walaupun harga disesuaikan naik,
agar inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Sekarang sudah 4% lebih sekalian ya, masih jauh lebih baik daripada banyak bangsa yang lain. Mari kita berdoa saudara. Bapa, sekarang kami mau bersama-sama sepakat mau berdoa untuk kondisi ekonomi Indonesia yang di dalam banyak hal relatif jauh lebih baik daripada banyak bangsa di dunia ini. Sekarang kami mau berdoa untuk kondisi energi, terutama kenaikan harga beberapa jenis bahan bakar yang diprediksi akan membuat inflasi, yang akan membuat rakyat lebih miskin lagi. Karena itu Bapak, kami berdoa kiranya kondisi ini segera bisa diatasi dengan baik, usaha bisa tetap lancar, bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Semester ini akan ada lompatan pertumbuhan itu kami rindukan, sehingga usaha demi usaha yang dilakukan oleh masyarakat bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan masyarakat bisa bekerja, mempunyai penghasilan, bisa mencukupkan kebutuhan rumah tangga dari masing-masing keluarga. Berikanlah hikmat kepada Menteri Keuangan serta jajarannya untuk mengatur perekonomian Indonesia lebih baik dan lebih stabil lagi. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Berikutnya saudara, kita berdoa untuk ini dia. Salah satu imbas dari kenaikan BBM adalah terjadinya demo yang terjadi di mana-mana sekarang ini. Ya, di beberapa tempat ya sudah agak anarkis ya. Kita khawatirkan adalah ada kelompok tertentu yang menunggangi. Nah, demo tentu saja adalah hak setiap orang di negara kita ini. Yang kita khawatirkan adalah apabila ada yang memprovokasi, misalnya mahasiswa yang sedang berhadapan dengan polisi, lalu ada yang lempar bom molotov, dan itu kan jadi masalah kan? Ya kan? Polisi juga manusia biasa, kalau diprovokasi juga bisa terprovokasi. Nah, sekarang di banyak provinsi mahasiswa sedang gila-gilanya. Nah, kenapa belakangan ini mahasiswa kalau demo itu gila-gilaan? Belum lama ini juga ada mahasiswa di Sulawesi ditangkap kan ya, karena mengucapkan kata-kata kotor terhadap presiden kita. Karena mahasiswa itu belajar dari para politisi. Jadi kalau mau demo itu masih galak. Kalau perlu dimasukkan penjara. Nanti setelah keluar penjara dia masuk partai. Nanti pemilu dia terpilih. Kalau enggak begitu enggak jual diri kan ya. Maka itu kita lihat selama beberapa puluh tahun terakhir ini demo itu pasti gila-gilaan ya. Enggak apa-apa ditangkap. Maka kalau lihat di TV ya bagaimana ini mahasiswa pukul-pukulan sama polisi kan, tenang-tenangan kan. Zaman dulu mana berani. Karena inilah cara mereka menjual diri, disorot oleh kamera dan masuk media, itu mereka harapkan. Kalau hanya datang teriak-teriak sebenarnya mereka nggak mau, mereka mau lakukan sesuatu agar namanya terkenal. Nah ini kondisi di tengah bangsa kita. Mari kita doakan agar walaupun ada demo tetap berjalan dengan tertib, aparat polisi tetap menjalankan protokol dengan baik dan tidak terprovokasi. Mari kita doakan saudara. Bapa Surgawi, sekarang kami mau berdoa untuk penolakan demi penolakan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak puas sehubungan dengan kenaikan harga BBM ini. Tidak tahu apakah mereka terlalu bodoh, tidak mengerti situasi dan kondisi internasional, atau sekedar untuk mengambil kesempatan untuk menjual diri. Kami tidak tahu motif mereka yang sebetulnya, tapi kami berdoa kiranya pemerintah dalam hal ini, kepolisian bisa mengawal demo sehingga berjalan dengan baik, tertib, sehingga tidak menimbulkan huru-hara seperti yang pernah terjadi bertahun-tahun yang lampau, yang sering kali terjadi. Banyak tempat yang dirusak, toko-toko juga dirusak dan sebagainya. Kami berdoa kiranya demo ini tetap berjalan dengan baik, tertib, dan tidak menimbulkan kerusakan dan tidak menimbulkan ketakutan dan kerugian bagi masyarakat. Dengarkan kami Bapa, kami memohon di dalam Yesus Tuhan. Amin.
Mari kita lihat video pendek ini sebentar, saudara. Ini adalah penolakan yang dilakukan oleh masyarakat agama terhadap pendirian gereja di Cilegon, Serang. Sebelum ini, iya, ini ada suaranya ya. Mari kita dengarkan suaranya. Hilang suaranya. Ya, intinya adalah ada sekelompok massa yang menentang ya, tidak diizinkan. Padahal Cilegon juga bagian Indonesia, bukan? Ya, Undang-Undang Dasar kita menjamin hak beragama dan diberi kesempatan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Tapi memang ada sekelompok orang yang anti, ya, mereka menolak. Padahal Menteri Agama belum lama ini sudah ceramah. Dia sudah panggil stafnya untuk pergi menemui wali kota Cilegon. Dan kalaupun tidak berhasil, menteri bilang dia akan datang sendiri. Sementara ini yang terjadi adalah wali kotanya ikut tanda tangan. Alasannya apa? Diminta oleh massa katanya. Jadi massa lebih berkuasa sekarang ini ya. Nah, kita doakan agar situasi ini bisa diubahkan. Kalau tidak, Indonesia akan parah seperti ini. Di belakang itu, yang sebelah kanan itu ada surat, mereka akan kumpul hari ini jam 8 untuk demo dan sebagainya, menolak supaya betul ditolak ya. Ini sudah puluhan tahun betulnya. Nah, kita berdoa kiranya Menteri Agama bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan dasar negara kita, sehingga ke depan tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami merindukan kondisi beragama di negara kami berjalan dengan aman tertib, tidak ada pembatasan seperti yang sedang marak terjadi sekian puluh tahun, bahkan dalam hari-hari belakangan ini, sehubungan dengan penolakan demi penolakan oleh ulama-ulama setempat, termasuk aparat Pemda, wali kota dan wakil wali kota yang secara terang-terangan juga menyatakan menolak. Kami berdoa kiranya Menteri Agama bisa mengatasi kebuntuan ini seperti yang pernah terjadi di Bogor dan di banyak tempat yang lain. Kami berdoa kiranya kondisi ini akan berubah. Indonesia tidak akan seperti ini, dan Indonesia akan rusak apabila ada kelompok-kelompok intoleran seperti ini. Kami berdoa kiranya seluruh bangsa bisa memberikan perhatian terhadap kondisi yang tidak kondusif seperti ini. Berikanlah hikmat kepada pemimpin pusat untuk memberikan tekanan-tekanan yang pas sehingga kondisi ini tidak berlarut-larut ya Bapak. Dengarkan kami Bapak, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita berdoa berikut ini adalah saudara dengan secara tegas dengan putusan wali kota. Pokok doa berikutnya yang berikutnya pasti kan? Ini dia. Ini agak berbahaya sebetulnya. Karena apa? Disebutkan oleh media nasional itu ada 1,3 data SIM card. 1,3 miliar loh. Itu berarti banyak benar ya. Jadi satu orang punya berapa SIM card ini untuk telepon? Ini bocor saudara. Dan ini sangat berbahaya. Maka itu penipuan demi penipuan sekarang itu banyak sekali terjadi. Hati-hati saudara kalau terima SMS, terima atau apa-apa ya. Dia bisa tahu nama kita, alamat di mana, kita punya nomor induk KTP dia sudah tahu. Ini data ini jual 740 juta rupiah, 700-an juta rupiah dijual. Lah ini berbahaya sekali. Maka ini dalam beberapa hari ini sesuatu yang sangat mengerikan. Karena itu kita berdoa agar Tuhan berikan hikmat pada kita. Jangan sampai orang-orang jahat menggunakan data kita dan disalahgunakan. Jangan heran satu saat kita dapat tagihan kan ya. Tagihan kredit tanpa agunan. Kita tidak mengajukan kredit tapi ada orang jahat yang memanfaatkannya kan ya. Nah, mari kita berdoa agar kita dilindungi Tuhan dan kita berhati-hati menghadapi orang-orang jahat seperti ini. Bapak surgawi, sekarang kami mau berdoa untuk kondisi begitu maraknya penipuan-penipuan melalui gadget yang kami miliki.
Tuhan menolong data yang bocor ini sangat rawan disalahgunakan. Sudah pasti akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami berdoa kiranya kami semua diberikan hikmat agar tidak mudah dan bahkan tidak tertipu oleh orang-orang yang mempunyai niat untuk mencari keuntungan ekonomi melalui tindakan kejahatan seperti ini. Tuhan, jagailah kami secara pribadi ya Bapa, karena Engkau adalah pelindung kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi juga data pribadi kami agar tidak dimanfaatkan, dieksploitasi sehingga menimbulkan kerugian di dalam materi kami ya Bapa. Dengarkan kami berdoa dalam Kristus Tuhan. Amin. Masih adakah pokok doa? Ini agak memalukan saudara, berita hari ini. Ada satu bupati di Mimika itu ditangkap karena korupsi pembangunan gereja. Ini agak memalukan ya. Hari ini beritanya KPK tahan Bupati Mimika di Papua sana. Karena urusan apa? Korupsi pembangunan gereja, saudara. Bangun gereja pun dikorupsi. Siapa? Bupatinya kemungkinan besar Kristen ya. Kok nggak takut Tuhan ya? Nah, kita berdoalah agar pejabat-pejabat di Indonesia diberikan hati yang takut kepada Tuhan, tidak melakukan kecurangan seperti ini. Semoga ini tuduhan yang salah, semoga. Tapi kalau KPK sudah tangkap biasanya itu benar. Dan kalau ini pun benar, kita berdoa kiranya ke depan anak-anak Tuhan yang diberikan kursi untuk menjadi pejabat bertindak hati-hati, tidak sembrono dan takut akan Tuhan. Baik, mari kita berdoa untuk para pejabat Kristen. Bapa, kami prihatin membaca berita ada tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah sehubungan dengan pembangunan rumah ibadah gereja. Ini sungguh di luar nalar kami sebagai orang Kristen. Bagaimana ada pejabat yang berani mengambil uang gereja untuk kepentingan sendiri melalui tindakan korupsi. Bapa, ampunilah orang-orang yang tertutup matanya oleh silaunya harta dunia ini. Kami berdoa untuk segenap orang-orang Kristen yang diberikan kesempatan untuk jadi pejabat, agar mereka selalu mengingat bahwa orang Kristen adalah terang dunia, tidak boleh terlibat di dalam tindakan-tindakan duniawi yang tidak memuliakan Tuhan. Kalaupun ada yang melakukan kecurangan, biarlah Tuhan memimpin agar mereka tiba di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas pejabat-pejabat Kristen yang baik-baik, yang takut akan Tuhan, yang tidak mementingkan karir, tapi yang penting adalah takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan memberkati pejabat seperti ini, dan Tuhan memberkati keluarga mereka yang takut dan hormat kepada Engkau. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Ini satu hal lagi yang perlu kita doakan saudara, yaitu cacar monyet. Sudah ada banyak bangsa yang dapat, Indonesia juga sudah ada. Ada seseorang pulang dari luar negeri dan dinyatakan positif kena cacar monyet. Bintik-bintik merah sebadan badannya. Wah, tidak tahu seperti apa. Dan ini kalau tidak diatasi dengan baik ya, jangan sampai pandemi lagi ya. Kita berdoa kiranya orang yang terkena ini bisa menjaga diri dengan baik, dan pejabat dinas kesehatan bisa mengantisipasi dengan baik sehingga cacar monyet ini tidak menjadi pandemi seperti COVID-19 yang belum selesai ya, yang sudah 3 kali vaksin tapi belum kelar-kelar juga. Mari kita doakan ini. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk penyebaran cacar monyet yang sudah terjadi di banyak negara, termasuk negara kami telah kemasukan kasus. Kami berdoa kiranya
cacar monyet ini segera dapat diselesaikan, disembuhkan, dan tidak menjalar kemana-mana sehingga menimbulkan gelombang baru seperti yang terjadi 2,5 tahun terakhir ini Bapak, hampir 3 tahun ini. Dengarkan kami Bapak dan berikanlah hikmat kepada orang yang terpapar baik di Indonesia maupun di luar negeri agar mereka disiplin tidak menularkan penyakit mereka kepada pihak lain. Dan dinas kesehatan bisa menangkal kalau ada yang masuk dan bisa mengkarantina dengan baik sehingga orang-orang yang potensi menyebarkan penyakit ini dapat ditangani dengan baik. Dalam Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Nah ini dia saudara, ini terjadi di Cina. Saya kira ini doa yang terakhir. Gempa berapa hari lalu, hari ini dikatakan ada 80-an orang ya, 82 orang yang tewas. Hari ini juga di Jogja ada gempa 5, sekian Richter. Setelah itu Nias juga ada. Nias juga ada gempa. Nah, kita berdoa agar orang-orang yang terkena bencana ini mendapatkan belas kasihan, baik yang ada di Cina, di Jogja, di Nias ataupun di tempat-tempat lain ya. Karena mengerikan ya, mengerikan sekali gempa seperti ini. Mari kita berdoa. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk gempa yang terjadi di berbagai tempat, baik di Cina, Jogja maupun di Nias. Biarlah gempa yang terjadi ini mengingatkan segenap masyarakat bahwa manusia itu lemah. Alam itu begitu luar biasa, dahsyat energinya. Kami tidak bisa menyetop, tidak bisa melawannya. Ini semua mengingatkan kepada manusia masih hidup bahwa manusia lemah, manusia butuh perlindungan dan proteksi dari Tuhan yang lebih hebat daripada gempa sekalipun. Sekiranya ada korban yang masih membutuhkan pertolongan, Tuhan Kau berikan belas kasihan agar mereka bisa ditolong dari mara bahaya. Tuhan menolong agar negara juga bisa memikirkan bagaimana baiknya melakukan penanganan pasca gempa, pasca bencana, sehingga penyakit menular tidak menggerogoti para korban. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, beri kesempatan bagi saudara untuk mendoakan pergumulan masing-masing. Silakan saudara sekalian. Amin. Oke, saudara, dengan cepat saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat, yaitu bagaimana sikap Paulus ketika melayani. Nah, ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5, mulai ayat 35, Kisah Rasul 15 ya, 15 ayat 35 sampai 41. Ini ada satu kisah bagaimana para pelayan pun tidak mulus-mulus ya. Ada kalanya mereka mengalami masalah. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Jadi ada grup besar mengajar, memberitakan firman. Lalu ayat 36, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Nah, di sini cikal bakal terjadi sebuah kasus. Paulus punya inisiatif ya. Dia ingin mengajak Barnabas ini untuk membesuk ke kota-kota di mana mereka telah memberitakan Injil. Jangan sampai orang Kristen yang ditinggalkan itu menjadi lemah imannya seperti yang pernah terjadi di Galatia. Niatnya baik. Nah, rupanya Barnabas setuju. Maka ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Yohanes Markus ini adalah keponakan dari Barnabas. Ini jadi masalah.
Kenapa? Karena rupanya Paulus tidak setuju. Karena Yohanes Markus ini sebelumnya itu membuat masalah. Meninggalkan pelayanan dan gak mau kerjasama. Ini dia ada di ayat yang ke-38. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi memang si Markus ini nampaknya sebelum ini berulah dia. Dia tinggalkan Paulus dan kawan-kawan. Kenapa? Dikatakan di sisi yang lain juga tidak mau bekerja bersama-sama. Jadi Paulus gak puas dengan anak muda ini. Nah pada waktu Paulus mau kembali berkunjung ke kota-kota, si Barnabas ini bersikeras mau membawa keponakannya. Gak tahu apa sebabnya. Nah terjadilah konflik di situ. Jadi Rasul pun konflik Paulus dengan Barnabas. Nah apa yang terjadi? Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Kira-kira ribut gak ini? Satu setuju, satu gak setuju. Ribut akhirnya konflik. Sehingga mereka akhirnya berpisah. Satu ke kanan, satu ke kiri. Barnabas tetap membawa Markus karena itu ponakannya rupanya. Serta berlayar ke Siprus. Ayat berikutnya 40. Tetapi Paulus memilih Silas. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Nomor 1, berangkatlah ia, Paulus dan Silas ya, mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Bisa akhirnya. Tadinya satu tim yang baik bersama yang lain kelompok yang besar itu memberitakan firman baik-baik. Ada sebuah ide yang baik, ada pemikiran yang baik. Lah timbullah konflik. Ini disayangkan gak saudara? Harusnya pelayanan itu gak boleh ada konflik seperti ini kan ya. Walaupun ini terjadi pada Rasul. Tadi terjadi saudara sekalian. Nah, tapi yang terjadi adalah kita melihat kebesaran hati dan juga kemungkinan kehebatan seorang Barnabas membimbing keponakannya yang pernah melakukan sebuah kesalahan di mata Paulus. Jadi setelah mereka berpisah, kuat dugaan Barnabas ini tetap pergi bersama keponakannya itu, tetap melayani dan memberikan bimbingan, memberikan arahan-arahan sehingga anak muda ini kemudian berubah. Apa yang terjadi saudara? Mari kita lihat di surat 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Ini babak baru saudara, babak yang lama sudah selesai. Mereka sudah berpisah. Di sisi yang lain kemudian Barnabas sepertinya berhasil. Barnabas tetap mau membimbing orang yang meninggalkan mereka, yang bikin ulah. Sementara Paulus tidak mau. Pada waktu itu. Tapi ketika berubah babak yang lain, 2 Timotius 4 ayat 11 berkata seperti ini. Paulus berkata, hanya 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Lalu apa kata Paulus? Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang diminta oleh Paulus dijemput? Timotius yang diminta. Jemput siapa? Jemput Markus, ini Yohanes Markus. Yang tadinya sudah ditinggalkan. Yang Paulus sudah pokoknya enggak ada, tutup buku. Tapi kemudian saudara, seorang Paulus pun bisa berubah. Melihat keberhasilan seorang Barnabas mendidik keponakannya, sehingga di satu kesempatan Paulus bilang hanya Lukas, penulis Kisah Rasul dan Injil Lukas, yang bersama-sama dengan dia. Maka dia minta Timotius, jemputlah Yohanes Markus itu dan bawalah ia kemari.
Dulunya kan nggak mau lagi kan? Saudara lihat nggak? Paulus mengalami pembaharuan. Paulus juga berubah. Tadinya pokoknya tutup buku. No way. Nah sekarang dia bilang, bawalah dia kemari. Bawa dia kemari. Alasannya apa? Karena pelayanannya penting bagiku. Saudara lihat Paulus ternyata bisa berubah juga ya. Dalam pengertian dia berubah ke arah yang lebih baik. Artinya dengan kata-kata ini Paulus sedang mengoreksi sikap dia sebelum ini. Cukup masuk akal sebetulnya waktu itu. Cukup masuk akal. Karena apa? Si Markus ini berulah. Meninggalkan pelayanan dan gak mau kerjasama. Tapi setelah Markus ini dipoles dengan baik, ternyata orang yang sudah udah di blacklist lah kata Ibu Lida ya. Paulus tetap mau pakai dia lagi dan menghargai dia karena Paulus berkata pelayanannya penting bagiku. Apa yang saya mau katakan, saudara, kita bisa seperti Paulus kecewa pada orang lain. Yang jadi kenyataan kalau kita udah kecewa kita tuh nggak mau lagi kan? Di pelayanan kalau kita kecewa udah kita tinggalkan aja. Pokoknya lain kali nggak usah lagi, nggak usah kasih dia lagi. Dia mah nggak bisa dipercaya, banyak masalahnya. Kalau kasih percayaan, menyakitin dan sebagainya. Paulus memberikan teladan. Sejauh orang ini diberikan arahan, diberikan bimbingan, siapa tahu Yohanes Markus yang berulah itu bisa berubah, yang tadinya menjengkelkan, menyebalkan, bikin ulah, akhirnya jadi apa? Pelayanannya penting bagiku. Ada dua hal penting. Di situ ada peran seorang Barnabas, di situ ada sikap yang terbuka dari Paulus yang kemudian mau merangkul kembali orang yang pernah menyusahkan di dalam pelayanan. Itulah sikap yang baik harusnya ketika kita di dalam pelayanan bertemu dengan orang-orang yang tidak seide dengan kita, yang menyulitkan kita. Tidak selamanya orang selalu menyulitkan kita, tidak selamanya orang selalu bikin ulah. Kalau dia mendapatkan bimbingan baik, dia bisa menjadi pelayan yang penting di dalam tubuh Kristus. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pertemuan doa kami pada malam hari ini. Walaupun tidak terlalu banyak yang hadir, tapi kami yakin dan percaya kesaksian, doa dan firman yang kami baca membantu kami, membuat kami semakin bertumbuh di dalam iman kerohanian kami. Dalam Yesus Tuhan kami menutup pertemuan doa ini. Amin. Amin. Kayaknya agak goyang ya.